Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube-ku. Oke guys, aku hari ini mau menceritakan, mungkin ini, aduh aku kok merinding misalnya. Yang perempuan banyak perempuan tidak mau hal yang seperti ini, tapi kadang keegoisan kita, keegoisan pasangan kita itu membuat kita menjadi seperti ini ya. Jadi dengarkan curhatan dari netizenku yang sudah kirim kirim DM ke aku untuk alhamdulillah kita mencari solusi buat mereka. Oke, aku bacakan. Min, aku mau cerita dan minta pendapat sama rider dan admin. Aku usia 30 tahun dan suami 38 tahun. Kami menikah sudah 7 tahun, belum memiliki anak. Suamiku dulu duda tanpa anak. Sebelum menikah dengan aku bekerja sebagai profesional. Sebagai profesional. Oh, nggak tahu itu apa ya. Tidak di tempat yang menyediakan alkohol. Aku ini tak sensor ya guys ya. Aku nggak berani belak-belakan soalnya ya takut, soalnya dia mintanya kayak gitu. Teman-temanku udah pada hijrah, jadi milih-milih kayak pensi, festival, gathering dan lain-lain. Bismillah, bekerja halal, amin ya rabbal alamin. Suami seorang ketika LDRan dari awal menikah, suami sudah paham bagaimana karirku, namun aku sering PP ya, pulang pergi SC betul ya Min. Jadi itu sebutan nama suaminya. Agar sering bertemu suami, saya perjalanan penerbangan dan lain-lain aku full. Beberapa tahun terakhir aku bisa pulang 1 kali sebulan, 2 kali sebulan sekali, pernah 3 bulan karena pekerjaan padat dan banyak orang mencari nafkah di sini. Aku nggak boleh egois. Suami mengerti, saat itu komunikasi juga lancar. Jika suami ingin bahkan aku memenuhi permintaannya seperti mengirim foto bahkan videoku tanpa memakai sehelai baju bahkan pon VCS. Seumur pernikahan baru sekali ku tolak apa sih? Saat itu cekcok dan sekali nolak dikirim foto atau video kayak gitu guys. Kalau untuk nafkah sendat ya Min, karena gaji suami dipotong gara-gara usahanya dulu kita bangun gagal dan bangkrut. Makanya aku bekerja karena selain potong gajinya, aku juga harus membayar beberapa hutang di luar yang belum beres, masih sisa kerugian usaha waktu itu. Cuma dia tipe orang yang menerima dan gak mau lagi usaha apa-apa. Dia cuma pasrah dan tidak ingin sedikit pun berjuang lebih membahagiakanku. Dia termasuk anak manja dari kecil ya Min, yang selalu dibela ibunya yang tidak mau berusaha lain di luar pekerjaannya. Nah iki guys, iki wong lanang nak sing dimanja wong tuane kayak gini. Makanya kenapa aku tidak memanjakan anakku, karena anakku cowok, aku nggak mau anak seperti ini. Dan dulu mantan suamiku juga kayak gitu guys, dia dimanja sama ibunya dan akhirnya seperti ini kita berpisah. Mungkin selama nikah kalau dipikir-pikir belum sampai 3 pakaian yang sudah dia belikan untukku. Kasarnya begitu, saking benar-benarnya kurangnya nafkah. Begitu bagiku ya sudahlah. Yang penting aku masih kerja dan bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Dan contoh hal kecil masih kupikirkan. Suamiku hingga hal-hal seperti baju hingga sepatunya tidak pernah kubelikan yang jelek. Minimal kubelikan yang ori walaupun bukan mewah ya. Bahkan saat aku pulang habis semua aku handle beli makan, biaya kucing, makan di luar, nongkrong dan lain dari aku. Jujur Min, dalam hati kadang aku sedih kenapa suami hanya nerima dan tidak ingin berusaha apa-apa untukku. Tapi ya sudahlah, jujur Min, kalau permasalahannya rumah tanggaku itu cekcok awalnya karena dulu ya pernah selingkuh di usia pernikahan baru 2 tahun. Namun aku nggak ada bukti, cuma feelingku dia selingkuh didukung perangkai dan sifatnya saat itu. Plus karena
pengaruh circle yang saat itu, guys. Aku ngotot karena namun dia nggak mau, akhirnya aku terima, tapi rumah tangga jadi sering cekcok karena aku nggak bisa lupa dengan karena aku tidak bisa lupa, kadang marah dan kadang nyari masalah dengan cara minta nafkah lebih dan mungkin segala kekurangannya dan segala pengorbananku padanya. Masalah itu terjadi di pemilu sebelumnya ya Min. 2 tahun lebih aku berusaha mengobati luka perselingkuhan itu hingga akhirnya nerima lagi hingga sekarang. Nah, permasalahannya saat ini sebenarnya kita sudah sangat jarang berantem. Pas berantem terakhir aku tantrum karena 2 minggu suamiku jarang ngasih kabar. Nggak kayak biasa, kata suamiku dia hilang rasa dan pas berantem bilang udah nggak bisa sama aku lagi. Aku memohon agar tidak bercerai, tapi dia ngotot karena hilang rasa. Dia mati-matian menyalahkan bagi dia luka batin karena aku berusaha menyalahkanku. Aku stres dan panik karena takut dia benar-benar sakit karena aku. Aku mendadak pulang kampung malam itu juga menyusul suami agar berbaikan, namun dia kokoh ingin berpisah. 4 hari aku berjuang nangis bujuk dia. Saat aku di sana kami masih hubungan 3 kali dalam 4 hari. Apa ya? Hubungan kayak gini lah guys dan durasi lebih lama dan tidak hambar. Dia pun bilang begitu. Pikiranku sebagai istri hanyalah melayani suami sebaik-baiknya saat itu sambil berdoa, semoga dengan ini suamiku melunakkan hatinya. Cara dia genggam tanganku masih sama, dia memelukku masih sama rasanya. Apa karena saat itu aku berharap rumah tanggaku baik-baik saja? Apa mungkin laki-laki yang gak ada rasa masih bisa HS dengan sangat nafsunya sama istri, masih megang tangan dan meluk seperti biasa, masih bilang kita bahagia ya, tapi gimana lagi caranya? Masih ngotot ingin nongkrong di luar, ngotot ingin foto berdua dan disimpan pas HS, masih bilang padaku enak dan tambah sempit. Itu nanti lagi senang guys. Bagaimana laki-laki kalau hilang rasa? Jika nafsu, kalau nggak nafsu nggak bakalan HS pikirku ya. Cuma setiap ku memohon untuk nggak bisa, di situ dia tetap ngotot mau pisah, menyalahkanku. Aku bertahan sehabis harga diriku agar rumah tanggaku nggak hancur. Nah, akhirnya kebongkar semua alasan dia, yaitu saat orang tuaku tahu kalau suami menolakku untuk memperbaiki rumah tangganya. Ternyata 3 bulan kemarin bapakku lihat suamiku sama cewek. Posisi cewek di motor, ada mobil suamiku dan suamiku berdiri di depan motor. Kata bapak kayaknya orang berantem di pinggir jalan ya. Mungkin saja wanita itu ngotot nyuruh suamiku bercerai agar coba bisa disahkan. Sementara nggak semudah itu, nggak secepat itu bisa aku gantung kalau aku dendam ya. Setelah tahu alasannya ingin berpisah karena ada orang ketiga, aku sedikit lega. Ternyata karena sedikit bukan dari kesalahanku, semua harus berakhir. Dia cuma berusaha ngerasa mentalku agar aku ngerasa bersalah karena pernikahan hancur gara-gara aku. Niat ortuku nggak ngasih tahu karena dia pikir rumah tanggaku baik-baik saja dan nggak mau merusak rumah tanggaku. Bahkan saat itu suami memohon ke papaku untuk juga ngasih tahu dan bilang itu teman dia dan nggak ngaku. Setidaknya setelah tahu dia selingkuh, aku nggak bisa nangis lagi Min. Kayak ada suatu kekuatan dalam diriku agar agak lemah lagi, walaupun masih sangat lumayan dan hancur. Cuman air mata udah habis rasanya, nggak bisa nangis lagi. Pikirku untuk diri sendiri mulai positif untuk apa yang akan aku hadapi ke depan jika perceraian itu benar-benar terjadi. Janda tanpa anak, mungkin masih ada yang mau. Dia 2 kali nikah denganku pun nggak ada anak. Mungkin di masa depan mungkin di masa depan ada jodoh yang bertanggung jawab dunia akhirat, amin. Kepadaku, jika sekarang aku sakit, aku hanya tinggal sembuh, sementara dia akan kehilangan lagi penghasilannya karena harus bayar tuntutan ceraiku. Bisa saja tidak naik pangkat
dimutasi, bahkan masuk sel di kantor, masuk apa kantornya 3 hari lalu aku sudah dipulangin ke ortuku tanpa talak, pisah ranjang. Aku tanya, dia nggak mau nalak dan tidak menalak. Orang tua aku pun bilang tidak talak satu sahnya nanti di pengadilan agama. Aku minta tunjangan memang nggak terlalu banyak, tapi cukup membuat dia berhutang 5 tahun ke depan, dan aku menyusahkan dia di masa depan apalagi. Kayak gitulah guys, itu part 1 ya. Untuk part 2 nya dulu. Oke guys, aku mau nyapu, mas Dewian. Kenapa bacaku rada kok ngono, mungkin pikir aku lagi enak. Guys, kita bye.